Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Sabina. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi resep kue nona manis ya. Nah, kue ini rasanya manis dan gurih ya teman-teman. Cocok banget untuk suguhan berbagai acara atau bisa juga untuk ide jualan ya, atau ide isian snack box. Baiklah, langsung saja ke resepnya ya teman-teman. Nah, ini untuk adonan yang pertama kita masukkan gula pasir, tepung terigu, dan air ya. Untuk ukuran detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata dan usahakan tidak ada adonan yang bergerindil ya. Jadi ini kita masukkan airnya sedikit demi sedikit supaya memudahkan kita untuk mengaduk adonannya ya, dan ini tuh membuat adonannya lebih cepat tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua seperti ini dan tidak ada adonan yang bergerindil, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat adonan yang kedua. Nah, adonan yang kedua ini caranya hampir mirip ya. Jadi ini kita masukkan gula pasir, kemudian tepung beras dan ditambah dengan air. Langkahnya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi kita aduk-aduk sampai merata dan sampai tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, untuk adonan yang kedua ini, kalau misalkan teman-teman tidak punya atau tidak ada tepung beras, boleh diganti dengan tepung tapioka ya. Jadi ini nanti hasilnya akan sama saja, tergantung dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau sudah tercampur semua, ini kita tambahkan pewarna hijau atau boleh menggunakan pasta pandan ya. Nah, kemudian ini kita masak dengan api sedang saja ya teman-teman, sambil sesekali kita aduk-aduk. Kalau misalkan adonannya sudah mulai bergerindil atau sudah mulai menggumpal, ini harus kita aduk-aduk terus ya, supaya tidak gosong atau tidak lengket ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita aduk-aduk saja sampai dia mendidih atau meletup-letup. Kalau sudah mendidih, kita matikan apinya dan kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang pertama tadi ya. Ini kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata seperti ini. Jadi tidak perlu menunggu adonan yang kedua dingin ya. Setelah kita angkat dari kompor, langsung saja kita tuangkan atau kita campurkan adonan yang pertama tadi, dan ini kita tuangkan sampai seluruh adonannya habis. Nah, kalau sudah, ini saya siapkan cetakannya ya. Jadi ini menggunakan cetakan talam. Sebelumnya ini kita olesi dengan minyak supaya nanti lebih mudah untuk mengeluarkan kue dari cetakannya. Ini kita isi 3/4 saja dari cetakannya ya. Jadi jangan diisi penuh terlebih dahulu, karena nanti akan kita kasih adonan putih di atasnya ya. Nah, ini kita siapkan dulu untuk adonan putihnya. Kita masukkan garam, gula, tepung beras, dan air. Kemudian jangan lupa ditambahkan santan kental ya. Ini adalah ciri khas untuk rasa gurih dari kue nona manisnya. Di sini saya menggunakan santan instan ya, jadi opsional saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan yang langsung dari kelapa, boleh, itu lebih bagus lagi. Caranya sama seperti langkah yang kedua tadi ya, kita campur semua adonannya dan kita aduk sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, di sini saya tambahkan untuk warna putih dari merek kupu-kupu ya, supaya nanti putihnya lebih cantik. Kemudian kita masak dengan api sedang saja sambil diaduk-aduk ya. Ini kita masak sampai adonannya meletup-letup. Kalau sudah, kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan kita tuangkan sedikit demi sedikit di dalam adonan yang sudah kita cetak tadi ya. Jadi kita tuangkan di tengahnya seperti ini ya, kita tuangkan semuanya. Kemudian kalau sudah, ini kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit ya, dengan api sedang saja. Nah, di sini ada tips supaya nanti hasil kue nona manisnya bagus. Jadi setelah 10 menit pertama kita mengukus, kita buka tutup kukusannya ya, dan setelah itu setiap 5 menit kita buka lagi. Tujuannya untuk apa? Nah, supaya hasil nona manisnya ini putihnya tidak pecah ya. Nah, kemudian kalau sudah matang, ini kita angkat terlebih dahulu. Kita biarkan adonannya benar-benar dingin terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah kita melepas dari cetakannya. Kalau sudah benar-benar dingin, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pinggirnya itu sudah gampang kita lepas ya. Ini kita
supaya lebih mudah kita lepas menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini kita lepaskan semua dari cetakannya ya, kemudian kita kemas menggunakan mika kecil ya, supaya lebih cantik. Ini atasnya kita kasih hiasan daun pandan yang dipotong seperti ini ya. Nah, cukup mudah sekali kan teman-teman. Baiklah, sampai di sini video kami ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.